I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fauzia dari kelas HKIC Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum. Oke, jadi langsung aja ke next videonya. Saya akan membahas pandangan hukum tentang zaman klasik, hukum pada zaman modern, dan juga postmodern. Yang pertama, pandangan hukum zaman klasik Yunani kuno, Romawi, dan abad pertengahan. Sejarah filsafat hukum diawali pada abad keempat silam Masehi dengan munculnya kaum sofis yang memiliki corak tersendiri, di mana mereka membedakan antara alam dan konvensi. Selain itu, yang menjadi corak tersendiri bagi kaum sofis adalah hukum, agama, moralitas, dan kebiasaan. Belum dibedakan secara tegas, namun beberapa masalah krusial tentang filsafat hukum telah dirumuskan. Bahkan telah ada usaha penyajian secara formal. Yang menjadi ciri khas kaum sofis lainnya ialah kaum sofis memberikan penghargaan kepada hukum karena pertimbangan praktis, karena mampu memberikan manfaat dan relasi sosial. Dan ada beberapa tokoh pada hukum zaman klasik, yaitu merupakan Plato, merupakan salah satu filsuf Athena yang dianggap berpengaruh dalam perkembangan filsafat. Di antaranya di buku Politeia mengenai kenyataan yaitu hukum negara. Terdapat kelompok dan keadilan adalah jika tiap-tiap kelompok berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Dengan kaitannya dengan hukum, Plato mempunyai konsep keadilan dan hukum, yakni antara hukum dan keadilan haruslah sejalan. Buku Nomos yang menjelaskan mengenai petunjuk dibentuknya tata hukum. Plato menulis buku ini cukup banyak memberikan pengaruh dalam dunia filsafat hukum. Jadi ada beberapa keadilan menurut Plato, memungkinkan keadilan orang mengerjakan menata serta memberi batasan pada tingkat-tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat bergaul. Ada beberapa keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya. Ada beberapa tokoh yang lain adalah Aristoteles merupakan murid kesayangan dari Plato dan juga merupakan salah satu filsuf terkenal yang dimiliki Athena. Karena Aristoteles merupakan murid dari Plato, ia memiliki anggapan yang sama mengenai hukum, di mana ia menekankan konsep hukum. Dengan demikian, keadilan bagi Aristoteles bukanlah sebuah konsep hukum, namun sebagai konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk polis. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul Politika. Jadi pemikiran zaman Romawi, filsafat yang paling mempengaruhi pandangan orang Romawi yang menjadi dasar dari pandangan hukumnya adalah aliran Stoa yang mendapatkan dasarnya dari pemikiran Plato tentang keberadaan budi ilahi sebagai pencipta idos atau ide. Dengan dasar sotia adalah bahwa semua yang ada merupakan satu kesatuan yang teratur karena adanya suatu prinsip yang menjamin kesatuan, itu yakni jiwa dunia. Logos itu tidak lain adalah budi ilahi dalam Plato. Manusia bagian dari kesatuan, maka ia memiliki ketersambungan dengan logos. Hidup kemasyarakat juga memiliki hubungan dengan logos melalui hukum universal dalam aturan alam semesta. Keutamaan manusia tidak terletak pada mematuhi hukum yang baik, tetapi pada hukum alam yang merupakan pernyataan kehendak ilahi. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat sofis. Pada abad keempat sampai abad kedua Masehi, pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum. Tata negara pemilihan filsafat ini dikenal dengan warisannya mengenai hukum alam. Dalam buku keduanya, yang dimulai dengan Cicero menganut keyakinan pada hukum alam.
bagaimana kondisi pemikiran hukum dan sejarah filsafat hukum pada abad pertengahan? Nah, jadi pada hukum abad pertengahan, politik baru dalam tatanan kehidupan manusia di Eropa. Paradigma runtuhnya tatanan kekaisaran Romawi Timur. Sumber hukum Islam, hadis, ijma, qiyas. Tokoh-tokoh pemikir yaitu St. Agustinus dan Thomas, Ibnu Rushdi, dan lain-lain. Sumber hukum Islam diantaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, berikut ini ada kesimpulan para pemikir Yaman modern terutama era Renaissance. Mereka tetap mengakui hukum alam, tetapi tidak menjadikan sebagai perhatian utama. Sejak Yaman baru, tekanan tidak terletak atas hukum alam yang di luar kebijakan manusia, melainkan hukum yang baik atau hukum positif. Namun pada umumnya, filosof Yaman itu menerima juga adanya suatu hukum alam yang nampak dalam akal budi manusia, umpamanya saja tentang perlunya ditemukan adanya pelanggaran. Oke, jadi kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu ada pandangan hukum pada Yaman modern. Jadi pada Yaman modern di sini saya akan menjelaskan Yaman auf Kalarum. Kurang lebih ia lahir pada abad ke-17, merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama. Perpaduan antara rasionalisme, empirisme, dan positivisme dalam satu epistemologi melahirkan hal Kelly disebut dengan metode ilmiah. Metode ini perintisnya adalah René Descartes yang menundukkan manusia sebagai subjek dalam usahanya menjawab tantangan keberadaan manusia sebagai makhluk mikrokosmik. Manusia dijadikan titik tolak seluruh pandangan hidupnya. Jadi, filsafat Yaman ini menjurus kedua arah. Yang pertama yaitu rasionalisme menggunakan ide-ide akal murni. Tokohnya adalah Wolf, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, dan Immanuel Kant. Yang kedua ada empirisme yang menekankan perlunya basis empiris bagi semua pengertian. Tokohnya antara lain John Locke dan David Hume. Sebenarnya empirisme yang berkembang di Inggris sejak abad ke-17 ini merupakan suatu cara berpikir yang rasionalis juga. Namun, dalam empirisme lebih mengutamakan metode empiris, yaitu apa yang tidak dapat dialami, tidak dapat diakui kebenarannya. Percikan pemikiran pada Yaman ini adalah yang pertama adalah hukum, dimengerti sebagai bagian suatu sistem pikiran yang lengkap yang bersifat rasional. Dan kedua, telah muncul ide dasar konsepsi mengenai negara yang ideal. Pada Yaman ini, negara yang ideal adalah negara hukum. Oke, jadi kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu sudah pembahasan yang terakhir, ada Yaman, pemandangan hukum pada Yaman modern. Di sini ada beberapa tokoh pemikiran modern pada abad ke-17, yaitu Thomas Hobbes masih sebagai gerombolan macan liar Homo homini, yaitu di mana yang kuat dia akan memangsa yang lemah dan saling berperangan sehingga demi eksistensi manusia dan masyarakat, kebebasan manusia itu diserahkan pada yang berkuasa. Selanjutnya ada John Locke. Masyarakat lebih bersahabat dan menyerahkan kebebasannya kepada penguasa untuk mengatur negara, atau yang disebut juga teori kontrak sosial. Ada juga sebab gerakan postmodern, adanya fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis, seperti banyak konflik antara kelompok masyarakat dalam kelas yang sama, atau perang Prancis dan Jerman. Perang Dunia Kedua, terbentuknya kawasan regional ASEAN (APEC), terbentuknya jaringan internasional, dan beberapa ada tokoh Yaman postmodern. Yang pertama,
Friedrich, Tuhan sudah mati dan akan diganti manusia. Kedua, ada Michael, pandangan negatif tentang masyarakat, disiplin beroperasi secara seragam dalam masyarakat dan mempengaruhi setiap bagian masyarakat, juga mengandung konsekuensi yang positif. Dan yang ketiga ada Jean Baudrillard, masyarakat itu sepenuhnya tidak ada di mana masyarakat tersusun atas tanda-tanda manusia hidup dalam masyarakat pasca industri dan tidak mampu memisahkan kenyataan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.